Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil istiham. Pemirsa khabar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang hanya bukan mendidik tubuh kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik jiwa, pikiran, dan bahasa kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang bukan hanya membawa wahyu, tetapi juga membawa peradaban kata. Peradaban yang dibangun oleh kejujuran bahasa, kelembutan tutur, dan juga kedalaman makna. Para pemirsa khabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di akhir dari perjalanan intelektual dan spiritualitas kita sepanjang bulan Ramadan. Sebuah perjalanan untuk melihat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga medium etika, refleksi batin, dan bahkan bahasa merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, kata bukan hanya sekadar bunyi yang keluar dari mulut manusia, melainkan ia adalah sebuah amanah moral yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau qawlan sadida. Pemirsa, ayat ini sangat menarik jika kita kaji dari perspektif filsafat bahasa. Al-Quran tidak hanya memerintahkan manusia untuk berbicara, tetapi memerintahkan manusia untuk berbicara dengan benar. Artinya, dalam Islam, ekspresi tidak boleh terlepas dari yang namanya etika. Atau bahkan, etika harus selalu mendahului dari sebuah ekspresi manusia. Maka sebelum seorang berkata, bertutur, berbicara, ia harus bertanya terlebih dahulu pada dirinya, apakah kata ini benar? Apakah kata yang akan saya ucapkan ini baik? Apakah kata yang akan saya tuturkan ini membawa kebaikan bagi orang lain? Pemirsa, jika kita melihat dari sudut pandang ilmu bahasa dan sastra, kita sering membahas banyak hal-hal yang penting. Kita mempelajari struktur bahasa, bagaimana kalimat dibangun secara gramatikal. Kita mengkaji estetika bahasa, bagaimana kata dapat menjadi indah, puitis, dan juga menyentuh rasa. Kita juga mempelajari retorika bahasa, bagaimana bahasa dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa manusia. Semua itu memang penting, namun Al-Quran membawa kita pada satu dimensi yang lebih dalam dari sekadar keindahan atau kecanggihan bahasa, yaitu yang dinamakan dengan moralitas bahasa. Dalam pandangan Al-Quran, bahasa tidak hanya dinilai dari seberapa benar susunan katanya, tetapi dinilai dari seberapa benar niat dan dampaknya. Sebuah kalimat bisa saja benar secara tata bahasa, tetapi belum tentu benar secara moral. Sebuah ucapan bisa saja indah secara retorika,
tetapi belum tentu membawa kebaikan bagi manusia. Maka itu Al-Quran menggunakan ungkapan qawlan sadida. Sebagaimana para ulama tafsir menjelaskan, makna dari qawlan sadida adalah perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, perkataan yang tepat, perkataan yang tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak menyakiti manusia. Dengan kata lain, bahasa dalam Islam adalah cermin integritas manusia. Apa yang keluar dari lisan kita sejatinya mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Ketika bahasa dipenuhi dengan kejujuran, maka kepercayaan akan tumbuh. Ketika bahasa dipenuhi dengan kelembutan, maka persaudaraan akan terjaga. Namun ketika bahasa dipenuhi dengan kebohongan, fitnah, kebencian, maka rusaklah hubungan antar manusia itu. Karena itu para ulama mengatakan, lisan merupakan pintu terbesar kebaikan, sekaligus pintu terbesar kerusakan manusia. Dari sini kita memahami bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk membentuk peradaban. Dari Ramadan, sebenarnya kita belajar untuk kembali menyadari hal ini, bahwa setiap kata memiliki nilai, setiap kata memiliki dampak, dan setiap kata memiliki pertanggungjawaban. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari yang kita jalani dengan puasa, yang kita isi dengan tilawah, yang kita penuhi dengan doa, dan berbagai bentuk ibadah perlahan akan meninggalkan kita. Namun, semoga Ramadan ini tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga meninggalkan perubahan dalam diri kita. Salah satu pelajaran penting dari Ramadan adalah bagaimana kita belajar menjaga kata. Kita belajar bahwa bahasa bukan sekadar alat berbicara, tetapi juga cerminan hati dan kedewasaan kita sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ujarkan bisa jadi membawa kebaikan, bisa jadi sebagai sumber kebaikan bagi yang lain, tetapi juga bisa jadi sumber luka bagi manusia yang lain. Karena itu, Ramadan mendidik kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, dan lebih lembut dalam berkomunikasi dengan sesama. Semoga setelah Ramadan ini, kita tetap bisa membawa semangat itu dalam kehidupan kita. Semoga kita lebih bisa menjaga kata-kata kita. Kata-kata kita menjadi lebih menenangkan, dan bahasa kita menjadi lebih membawa manfaat, bermanfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, bahasa yang baik bukan hanya memperindah percakapan, tetapi juga memperindah kehidupan manusia. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita renungkan selama bulan Ramadan ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjaga kata, merawat makna, dan menebar kebaikan melalui bahasa. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa sekalian dalam program Khazanah Bahasa dan Sastra di bulan Ramadan ini. Semoga setiap kata yang telah kita bagikan membawa manfaat dan keberkahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.